dan air mata bahagia. Karakternya ada Rudy, yaitu pemuda Batak yang berusia 27 tahun. Wajahnya lelah, tapi mata penuh harapan. Ada sedikit kekikukan khas orang yang berhadapan dengan adat lain, tapi juga keberanian Batak. Pakaiannya sederhana, namun rapi. Lalu ada Aisyah, gadis Bugis yang berusia 25 tahun. Wajahnya tampak cemas namun juga bahagia melihat Rudy. Dia menjadi jembatan antara ayah dan kekasihnya, berpakaian sederhana khas rumahan. Yang ketiga, Daeng Hasan, yaitu ayah Aisyah yang berusia sekitar 50-an. Berwibawa, menjunjung tinggi adat Bugis. Ada ketegasan yang juga mencerminkan kekhawatiran akan perbedaan suku. Berpakaian rapi, berkemeja putih. Di ruang tamu, Rudy dan Aisyah duduk berhadapan. Mereka baru saja bertemu setelah lama berpisah. Aisyah memegang tangan Rudy seolah masih tidak percaya. Daeng Hasan duduk sedikit terpisah, membaca koran, namun sesekali mencuri dengar. Aisyah, suaranya bergetar, menatap Rudy lekat. Rudy, kau benar-benar pulang. Aku pikir kau tidak akan kembali. Aku takut ayah terlalu keras, ucap Aisyah. Rudy pun mengusap tangan Aisyah lembut, senyum tipis, ada aksen Batak samar. Bagaimana bisa aku tidak kembali, Boru? Bukankah aku sudah berjanji? Kau tahu, bahkan di Jakarta sana pun, kalau aku tidak balik, nanti kau bisa marah sama opung di sana, ujar Rudy. Aisyah pun tersenyum geli. Tapi matanya khawatir. Opungmu? Jangan dibawa-bawa opungmu, Rudy. Aku sangat khawatir. Kau jarang sekali telepon. Hanya sekali. Dan suaramu terlalu terdengar lelah. Rudy pun menghela nafas, menatap lantai sejenak. Maafkan aku, Syah. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Keadaan di sana memang tidak semudah yang kubayangkan. Apalagi untuk Sidongan, teman Batak ini. Aisyah menggenggam erat tangan Rudy. Ceritakan padaku, Ruth, semuanya. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu selama ini. Apa saja yang kau alami? Tanya Aisyah. Rudy pun menatap mata Aisyah, lalu melirik Daeng Hasan yang pura-pura serius membaca koran. Apa Bapak Daeng Hasan tidak keberatan kalau saya bercerita, Pak? Tanya Rudy dengan serius. Daeng Hasan pun, atau bapaknya Aisyah, mengangkat kepala dari koran. Silahkan saja, Bapak tidak peduli. Lagi pula, apa yang kalian bicarakan tidak perlu disembunyikan. Ini rumah sendiri. Apalagi ini soal perjuanganmu si anak perantau, ujar Daeng Hasan. Rudy menarik nafas yang dalam, mulai bercerita. Baik, Pak Syah. Ia kembali menatap Aisyah. Aisyah, kau ingat saat aku bilang akan merantau ke Jakarta? Aku pikir Jakarta itu kota emas, di mana uang bertebaran di jalan. Ternyata Rudy pun tertawa kecil, hampa. Ternyata emasnya itu harus digali pakai kuku, Syah. Dan untuk orang Batak seperti saya, ini pelajaran baru.
Aisyah pun khawatir. Kau bekerja keras sekali ya? Lalu Rudi pun sangat keras. Pekerjaan pertamaku, aku jadi kuli bangunan. Kau tahu Syah, tanganku ini yang biasa pegang gitar di lapo, rasanya seperti mau patah mengangkat besi dan semen. Setiap sore badanku sakit semua. Tapi aku selalu ingat wajahmu. Itu yang membuatku kuat. Dan juga melirik Dayan Hasan, ingat angka 100 juta itu. Aisyah pun matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Rudi, kenapa kau tidak bilang? Untuk apa? Ucap Rudi. Untuk membuatmu sedih di sini. Aku tidak mau. Aku hanya ingin kau tahu aku berjuang. Ada satu kali Syah, aku jatuh dari tangga. Tidak terlalu tinggi, tapi kakiku terkilir parah. Aku terpaksa tidak bekerja seminggu. Uang tabungan menipis. Aku makan hanya nasi putih dengan garam. Rasanya seperti bukan orang Batak saja kalau makan begitu. Aisyah pun menutup mulutnya. Air matanya menetes. Kau sampai begitu? Tanya Aisyah. Lalu Rudi pun tersenyum getir. Itu belum seberapa. Setelah sembuh, aku coba jadi pedagang asongan, jual air mineral di lampu merah. Kau tahu apa yang lucu? Aku ini orang Batak, seharusnya jago bicara, bisa meyakinkan orang kan? Tapi aku malah digusur Satpol PP. Barang daganganku berhamburan. Aku panik, mengejar botol-botol air yang bergelinding ke jalan. Seperti anak kecil kehilangan permen. Rasanya harga diriku hancur Syah. Di kampung, orang Batak itu jualan harus besar. Minimal punya toko. Lah ini, Rudi pun saling menggeleng. Rudi tertawa kecil, tawa yang bercampur getir. Aisyah ikut tersenyum tipis, tapi matanya masih berlinang. Dayan Hasan pun melipat korannya, meletakkannya di samping, menatap Rudi. Digusur? Memang kau tidak tahu aturan? Dagang itu ada tempatnya. Bapak kira kalian orang Batak itu disiplin? Rudi pun sedikit terkejut, menoleh pada Dayan Hasan. Tahu Pak, tapi saya butuh uang cepat. Sewa tempat jualan itu mahal. Saya cuma punya modal sedikit. Saya pikir di sana tidak akan terlalu ketat. Ternyata ia menggeleng. Hidup di kota besar itu butuh otak. Bukan cuma otot, Pak. Dan juga butuh modal yang besar. Aisyah pun mengusap air matanya. Lalu, bagaimana kau bisa dapat pekerjaan yang lain? Aku bertemu seseorang kenalan. Dia ajak aku kerja di restoran, jadi pelayan. Nah, ini bagian lucunya Syah. Aku ini kan orangnya clumsy, sering tidak sengaja menyenggol barang. Hari pertama, aku pecahkan 3 piring. Manajer marah-marah. Aku dimarahi habis-habisan di depan semua orang. Aku merasa sangat bodoh. Rasanya ingin lari dan pulang saja. Ingin sekali kuteriakkan Horas, biar dia tahu siapa aku. Aisyah pun tersenyum geli, membayangkan Rudi yang ceroboh. Pasti lucu sekali melihatmu jadi pelayan. Rudi pun menghela nafas,
tapi ada senyum di bibirnya. Lucu dari mananya, Syah? Rasanya seperti mau ditelan bumi. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar mati-matian, menghafal menu, cara membawa nampan biar tidak tumpah. Akhirnya, aku jadi pelayan terbaik di sana. Bahkan sering dapat tip lumayan. Lumayan untuk tabungan masa depan, Syah. Ia melirik Daeng Hasan. Daeng Hasan pun mengangguk-angguk kecil tanpa ekspresi. Jadi, kau sudah jadi pelayan yang handal sekarang. Bisa buatkan Bapak kopi dengan gaya barista. Bapak dengar kalian orang Batak jago menyanyi. Bisa kau menghibur Bapak? Tanya Daeng dengan tantangannya. Rudi pun kaget sekaligus geli, sedikit ragu. Tentu Pak, kalau Bapak mau, saya bisa buatkan kopi dengan latte art bentuk hati. Tapi hasilnya mungkin lebih mirip paru-paru. Kalau menyanyi, saya bisa Pak, lagu Batak atau Bugis juga bisa saya pelajari. Asal Bapak senang. Ia tertawa. Aisyah ikut terkekeh. Aisyah menatap ayahnya. Ayah, Bapak juga khawatir kan sebenarnya? Ayah tidak pernah bilang. Daeng Hasan menyeringai tipis. Khawatir? Untuk apa? Dia lelaki. Lelaki itu harus tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Apalagi dia orang Batak. Harusnya lebih kuat kan? Bapak hanya ingin tahu apakah dia sudah cukup kuat untuk menjaga anak Bapak. Jangan sampai anak Bapak nanti makan hati. Rudi menatap Daeng Hasan nada serius. Saya berusaha sekuat tenaga, Pak. Setiap rupiah yang saya kumpulkan, saya selalu ingat untuk siapa? Untuk Aisyah. Dan juga, ia melirik Daeng Hasan, untuk uang panai yang Bapak minta itu. Dia suku saya, kami juga punya adat seperti itu. Namanya Sinamot, tapi ini lain lagi ceritanya. Aisyah pun mengusap lengan Rudi. Dan aku di sini, Rud. Aku juga tidak bisa diam saja. Ayah, Ibu, ia sedikit melirik seolah ibunya Andi Marni ada di dekatnya. Mereka sering khawatir. Aku sering dengar Bapak membicarakanmu dengan Ibu di malam hari tentang apakah kau akan menyerah atau tidak. Apakah si anak Batak ini akan lari atau bertanggung jawab? Daeng Hasan pun menjawab dengan cepat. Itu bukan khawatir. Itu namanya diskusi strategis. Bapak harus tahu bagaimana kemampuan calon menantu Bapak. Apalagi dia dari suku lain. Harus lebih teruji. Rudi pun tersenyum. Saya tahu, Pak. Saya menghargai itu. Saya tahu uang panai itu bukan hanya sekedar uang, tapi martabat. Itu sebabnya saya tidak akan menyerah. Biar orang tahu, orang Batak kalau sudah berjanji, dia tidak akan ingkar. Aisyah menatap Rudi dengan lembut. Aku sering menangis sendiri ke kamar, Rud. Menghitung hari, setiap kali ada berita kecelakaan di kota, hatiku langsung mencelos. Aku takut terjadi apa-apa denganmu. Aku sering berpikir, apa kau makan dengan baik? Apa kau tidur di tempat yang layak? Rudi pun menggenggam tangan Aisyah erat. Maafkan aku, Aisyah. Aku tidak bisa memberimu kenyamanan. Tidurku kadang di emperan,
kadang di mes karyawan yang sempit, makan seadanya. Tapi aku selalu bermimpi kita akan punya rumah sendiri, rumah yang nyaman. Itu yang membuatku bertahan. Dan juga membayangkan nanti anak-anak kita. Mereka harus tahu bapaknya ini berjuang demi mereka. Aisyah pun mengangguk. Aku juga punya mimpi yang sama. Dayang Hasan mendeham. Jadi, sudah terkumpul berapa? Jangan berbelit-belit. Bapak tahu kalian orang Batak itu pandai bicara. Rudi pun tertegun, lalu mengambil napas panjang. Baik, Pak. Setelah 2 tahun lebih saya berjuang, dengan segala jerih payah, saya berhasil mengumpulkan yang meneludah 75 juta rupiah, Pak. Hening, Dayang Hasan menatap Rudi tanpa ekspresi. Aisyah menahan nafas. Dayang Hasan perlahan 75 juta. Bapak minta 100. Kau bawa 75. Jadi kurang berapa? Rudi pun lesu. Kurang 25 juta, Pak. Saya tahu itu masih banyak. Tapi saya sudah berusaha semampu saya, Pak. Saya janji setelah menikah nanti saya akan bekerja lebih keras lagi untuk melunasi kekurangannya. Saya tidak akan pernah menyusahkan Aisyah. Saya bersumpah, Pak, gumamnya. Aisyah pun menjawab dengan cepat. Ayah, jangan begitu, Ayah. Rudi sudah sangat berjuang. Dia sudah membuktikan ketulusannya. Dia bahkan tidak peduli dia orang Batak dan kita Bugis. Dia tetap berjuang. Dayang pun mengangkat tangan, menatap Aisyah. Diam dulu, Aisyah. Ini urusan lelaki. Lalu ia kembali menatap Rudi.
Rudi, Bapak tahu bagaimana sulitnya mencari uang di kota. Bapak juga pernah merantau. 75 juta itu bagi orang sepertimu. Itu bukan jumlah yang sedikit. Itu hasil darah dan keringat. Bapak tahu. Bapak lihat matamu. Ada kejujuran di sana. Tapi, Rudi, Bapak juga punya martabat. Bapak juga punya adat yang harus dijunjung. Bagaimana nanti kata orang, anak gadis Daeng Hasan, uang panainya kurang dari yang diminta. Apalagi sama orang, ia melirik Rudi, yang tidak sekampung. Daeng Hasan mengangkat tangan menatap Aisyah. Diam dulu Aisyah. Ini urusan lelaki. Ia kembali menatap Rudi. Bapak tahu bagaimana sulitnya mencari uang di kota. Bapak juga pernah merantau. 75 juta itu bagi orang sepertimu bukanlah jumlah yang sedikit. Itu hasil darah dan keringat. Bapak tahu. Bapak lihat matamu. Ada kejujuran di sana. Tapi Rudi, Bapak juga punya martabat. Bapak juga punya adat yang harus dijunjung. Bagaimana nanti kata orang, anak gadis Daeng Hasan, uang panainya kurang dari yang diminta. Apalagi sama orang yang tidak sekampung, yang tidak satu adat. Keputusan pun mulai terlihat di wajahnya Rudi. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi, Pak. Saya sudah habis-habisan. Apa ini berarti saya tidak bisa menikah dengan Aisyah? Apakah karena saya Batak, Pak? Ujarnya dengan capek. Daeng Hasan pun menghela nafas panjang. Wajahnya sedikit melunak.
Ia menatap Aisyah yang menangis, lalu menatap kembali ke Rudy. Kau tahu, Rudy, sejak kau pergi, Aisyah ini tidak pernah senyum selebar biasanya. Bapak tahu dia merindukanmu. Dia sering duduk melamun di jendela. Ibu juga sering menasihati Bapak tentang bagaimana keseriusanmu itu bukan hanya dari uang, tapi dari usahamu dan niatmu. Rudy pun menatap Aisyah, lalu menatap Daeng Hasan penuh harap. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya harus kembali merantau sampai uang itu terkumpul 100 juta? Mungkin saya akan jadi tua di sana. Dan Aisyah sudah tidak lagi. Daeng Hasan pun menyela, sedikit tersenyum tipis, kali ini senyum hangat. Tidak perlu, Bapak sudah tua, tidak suka menunggu terlalu lama. Lagi pula, Bapak sudah capek dengar Aisyah menangis tiap malam. Rudy dan Aisyah saling pandang.
bingung, sekaligus berharap-harap cemas. Daeng Hasan pun mengambil amplop berisi uang di meja, lalu meletakkannya di hadapan Rudi. Uang ini Bapak terima. Rudi pun matanya terbelalak, terkejut. Benarkah Pak? Bapak terima? Aisyah pun terkejut, terkesiap, memandang ayahnya tak percaya. Ayah, sungguh? Daeng Hasan pun menatap Rudi. Tapi ada syaratnya. Rudi pun cepat. Syarat apa, Pak? Apapun. Saya siap. Apapun demi Aisyah dan demi Bapak. Daeng Hasan pun melihat ke arah Aisyah, lalu ke Rudi. Syaratnya, setelah menikah nanti, kau harus janji akan selalu membahagiakan Aisyah.
Tidak boleh kurang sedikit pun. Kau harus menjaganya lebih baik dari Bapak menjaganya selama ini. Kau harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan kalau ada rezeki lebih, kau traktir Bapak kopi sepuasnya. Yang enak, bukan yang seperti air keran itu. Dan jangan lupa, nanti Bapak mau dengar kau nyanyi lagu Batak di pesta pernikahanmu. Daeng pun menatap Rudi, tapi ada syaratnya. Rudi pun cepat mengangguk. Syaratnya apa, Pak? Apapun itu, apapun, saya siap. Apapun demi Aisyah dan demi Bapak. Daeng Hasan pun melihat ke arah Aisyah, lalu melihat ke arah Rudi. Syaratnya, setelah kau menikah nanti, kau harus janji akan selalu membahagiakan Aisyah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kau harus menjaganya lebih baik dari Bapak menjaganya. Selama ini, kau harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dan Daeng Hasan pun menyeringai sedikit. Kalau ada rezeki lebih, kau traktir Bapak kopi sepuasnya. Yang enak, bukan yang seperti air keran itu. Dan jangan lupa, nanti Bapak mau dengar kau nyanyi lagu Batak di pesta pernikahanmu.
Aisyah meneteskan air mata haru, bukan lagi air mata kesedihan. Ia menatap Daeng Hasan dengan penuh rasa terima kasih. Rudi terdiam sesaat, memproses perkataan Daeng Hasan. Lalu air matanya menetes. Ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Rudi menggenggam tangan Aisyah. Kita akan menikah, Syah. Horas, katanya dengan penuh rasa semangat. Mereka berpelukan, tapi ditatap dengan Pak Daeng dengan sinis. Tahan, belum lagi saatnya, katanya dengan sumringah. Mereka pun tertawa bahagia sambil mengusap air mata kebahagiaan. Musik mengalun lebih kuat, ceria, dan penuh harapan. Dengan perpaduan instrumen Bugis dan Batak yang harmonis. Aisyah pun memeluk ayahnya dengan penuh rasa terima kasih, lalu menatap Rudi dengan senyum bercampur tangis bahagia. Kita akan menikah, Rud, katanya. Mereka sangat bahagia, teman-teman. Tapi dengan itu Rudi pun akan mengingat pesan ayahnya, yaitu setelah menikah dia akan menjaga, merawat dan melindungi calon istrinya, yaitu Aisyah. Karena dia sangat mencintai Aisyah.
Dayang Hasan pun perlahan. 75 juta. Bapak minta 100. Kau bawa 75. Jadi kurang berapa? Rudi pun lesu. Kurang 25 juta, Pak. Saya tahu ini masih banyak. Tapi saya sudah berusaha semampu saya, Pak. Saya janji, setelah menikah nanti, saya akan bekerja lebih keras lagi untuk melunasi kekurangannya. Saya tidak akan pernah menyusahkan Aisyah. Saya bersumpah, Pak. Aisyah pun, jangan, Pak. Jangan begitu. Rudi sudah sangat berjuang. Dia sudah membuktikan ketulusannya. Dia bahkan tidak peduli dia orang Batak dan kita orang Bugis. Dia tetap berjuang. Dayang Hasan pun mengangkat tangan menatap Aisyah. Diam dulu, Aisyah. Ini urusan lelaki. Ia kembali menatap Rudi. Rudi, Bapak tahu bagaimana sulitnya mencari uang di kota. Bapak juga pernah merantau. 75 juta itu bagi orang sepertimu itu bukan jumlah yang sedikit. Itu hasil darah dan keringat. Bapak tahu, Bapak lihat matamu. Ada kejujuran di sana. Tapi Rudi, Bapak juga punya martabat. Bapak juga punya adat yang harus dijunjung. Bagaimana nanti kata orang, anak gadis Dayang Hasan, uang panainya kurang dari yang diminta. Apalagi sama orang yang tidak sekampung. Rudi pun keputusasaannya mulai terlihat di wajahnya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi, Pak. Saya sudah habis-habisan. Apa ini berarti saya tidak bisa menikah dengan Aisyah? Apakah karena saya Batak, Pak? Dayang pun menghela nafas panjang. Wajahnya sedikit melunak. Ia menatap Aisyah yang menangis, lalu kembali ke Rudi. Kau tahu, Rudi,
Kau tahu, Rudi? Kau tahu, Rudi? Sejak kau pergi, Aisyah ini tidak pernah senyum selebar biasanya. Bapak tahu dia merindukanmu. Dia sering duduk melamun di jendela. Ibu juga sering menasihati Bapak tentang bagaimana melihat keseriusanmu itu bukan hanya dari uang, tapi dari usahamu dan dari niatmu. Rudi pun menatap Aisyah, lalu Daeng Hasan penuh harap. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya harus kembali merantau sampai uang itu terkumpul 100 juta? Mungkin saya akan jadi tua di sana. Dan Aisyah sudah tidak lagi. Daeng Hasan menyela, sedikit tersenyum tipis. Kali ini senyumnya hangat. Tidak perlu. Bapak sudah tua, tidak suka menunggu terlalu lama. Lagi pula, Bapak sudah capek dengar Aisyah menangis setiap malam. Rudi dan Aisyah saling pandang, bingung sekaligus harap-harap cemas. Daeng Hasan mengambil amplop berisi uang di meja, lalu meletakkannya di hadapan Rudi. Uang ini Bapak terima. Rudi pun terkejut, matanya membelalak. Benarkah, Pak? Bapak terima? Aisyah pun terkesiap, memandang ayahnya tak percaya. Ayah, sungguh? Katanya. Daeng Hasan menatap Rudi, tapi ada syaratnya. Rudi pun mengangguk cepat. Syarat apa, Pak? Apapun saya siap. Apapun demi Aisyah dan demi Bapak. Syaratnya, setelah menikah nanti, kau harus janji akan selalu membahagiakan Aisyah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kau harus menjaganya lebih baik dari Bapak menjaganya selama ini. Kau harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dan Daeng Hasan pun menyeringai sedikit. Kalau ada rezeki lebih, kau traktir Bapak kopi sepuasnya. Yang enak, bukan yang seperti air keran itu. Dan jangan lupa, nanti Bapak mau dengar kau nyanyi lagu Batak di pesta pernikahanmu. Aisyah pun meneteskan air mata, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia menatap Daeng Hasan dengan penuh rasa terima kasih. Rudi terdiam sesaat,
memproses perkataan Daeng Hasan. Lalu air matanya menetes. Ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Rudi pun terharu, suaranya bergetar, bibirnya bergetar. Bapak, saya janji Pak, saya akan bahagiakan Aisyah seumur hidup saya. Dan kopi, saya akan belikan Bapak 1 kebun kopi kalau perlu, bukan air keran. Saya bersumpah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Hormat saya Pak. Daeng Hasan pun tersenyum. Bagus. Sekarang sudah siap untuk menikah. Rudi pun siap Pak. Sangat siap. Aisyah pun melepaskan pelukannya dari ayah, menatap Rudi dengan penuh bercampur tangis bahagia. Kita akan menikah, Rud. Rudi menggenggam tangan Aisyah. Kita akan menikah, Syah. Horas. Ketiganya pun tersenyum. Dengan Rudi dan Aisyah saling menatap penuh cinta. Dan Daeng Hasan memandangi mereka dengan kepuasan yang hangat di wajahnya. Tamat. Rawr.